Drama singkat penuh faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa tentu dia akan merasakan lapar, dahaga, ya, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sabar. Kenapa? Karena itu adalah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka puasa mengajarkan kepada kita untuk ridha dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk ridha dengan apa yang sudah menjadi keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa gerundel di dalam diri kita. Tidak ada rasa keberatan di dalam hati kita. Ya, walaupun dia lapar, walaupun dia haus, dia hadapi dengan sabar, dia hadapi dengan ridha, dia hadapi dengan bahagia. Ya, begitulah seorang mukmin yang sejati. Dia ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ridha kepada syariat Islam. Dia ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Akan merasakan manisnya iman. Siapa? Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Orang yang ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya. Orang yang ridha Islam sebagai agamanya. Demikian juga ketika usai adzan, kita dianjurkan oleh Nabi SAW membaca doa ini. Man qala hina yasma'ul adzan, siapa yang mengatakan berdoa kepada Allah ketika dia mendengar adzan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, ghufirat lahu dzunubuh. Kata Nabi, siapa yang mengatakan aku ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, ya, Nabi Muhammad sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku, ketika dia mendengar adzan, dia baca doa tersebut, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan dia, hanya Allah satu-satunya yang memberikan rizki kepadanya. Ridha akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia menyerahkan segenap, ya, ibadahnya hanya kepada Allah semata. Ridha dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia tidak menggerutu, tidak menggugat syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mendengar dan kami taat. Dia ridha dengan, ya, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak berkenan di dalam dirinya, hatinya, tapi dia hadapi dengan ridha. Bukan hanya sekedar sabar, tapi dia hadapi dengan ridha. Ridha lebih tinggi, ya, kedudukannya daripada sekedar sabar. Ya, kalau sabar saja Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita dalam banyak ayat Al-Quran memuji orang-orang yang sabar, lantas bagaimana dengan orang-orang yang ridha terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala? Ya. Demikian juga kita ridha Nabi Muhammad sebagai nabi kita, sehingga kita mencintainya, kita mentaatinya, ya, kita meninggalkan larangan-larangannya. Kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat dan tuntunannya. Demikian juga kita ridha Islam sebagai agama kita, sehingga kita meyakini bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah SWT. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, ya, hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Maka saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, ya, tanamkan sifat ridha dalam diri kita. Ridha kepada Allah SWT, ridha kepada Nabi Muhammad SAW, ridha kepada agama Islam, ya. Kita ridha dengan syariat Allah SWT, sehingga kita menjadi orang-orang yang tenang, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.